Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa banyak, terutama adalah nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah pada hari ini juga dibarengi dengan nikmat kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kajian mingguan kita TI 2006 mengaji. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya hingga akhir zaman. Rekan-rekan semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita pada hari ini masih membahas lanjutan dari materi kitab Ushul Tsalatsa, dan insya Allah pada hari ini materi yang dibahas akan sangat menarik gitu ya, bicara tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Insya Allah banyak sekali faedah yang kita akan pelajari pada malam hari ini tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai, sebagaimana biasa kita akan mengingatkan beberapa poin penting. Yang pertama, mohon dijaga adab-adab mengaji, baik adab-adab yang biasa kita terapkan saat mengaji secara tatap muka gitu ya, mulai dari keseriusan, kemudian niat, terutama niat gitu ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga niat ikhlas karena Allah, kemudian mencatat, jadi sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk lebih mudah mengikat ilmu yang diajarkan. Kemudian terkait dengan setting ini secara online, tentu kami mengingatkan kembali kepada seluruh rekan-rekan, bisa di-mute saja mikrofonnya selama kajian berlangsung. Nanti saat sesi tanya jawab, jika mau ada pertanyaan, mau disampaikan kepada Ustadz, kita akan buka mikrofonnya satu persatu. Kemudian untuk video, bagi rekan-rekan ikhwan yang laki-laki, jika berkenan bisa di-sharing videonya, jadi kita bisa bertatap muka walaupun secara online supaya menambah kehangatan. Dan kajian kali ini seperti biasa akan berlangsung dalam 2 sesi. Yang pertama adalah materi, kira-kira berlangsung 45 menit sampai 1 jam ke depan, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang mungkin ada uzur, pada jam 9 malam, insya Allah bisa meninggalkan kajian secara langsung saja gitu ya, di jam 9 malam, karena mungkin kita paham jika memang ada beberapa rekan-rekan yang mungkin sudah terlalu larut dan ada uzur gitu ya. Jadi silahkan, bagi yang mau bertahan pun jika masih ada sesi tanya jawab dan masih berlangsung, sangat dipersilahkan. Mungkin kira-kira itu yang bisa kita sampaikan di awal pertemuan ini tanpa berpanjang-panjang. Kami serahkan kepada guru kita Ustadz Hamdi Hafizahullah Ta'ala untuk bisa menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu, dan kita semua sudah tahu bahwa seseorang yang menuntut ilmu pada hakikatnya dia sedang berjihad di jalan Allah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia adalah orang yang fi sabilillah, yang sedang berjihad di jalan Allah. Ya, maksud keluar dari rumahnya di sini bukan berarti seseorang itu harus keluar kemudian baru dapat fadilah ini, tidak. Maksudnya keluar di sini adalah dia melakukan sebuah wasilah untuk menuntut ilmu. Ya, sehingga walaupun kita di rumah, ya tetap ini dikatakan menuntut ilmu. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau ketika menjelaskan tentang bahwa menuntut ilmu adalah jihad, beliau menjelaskan
bahwa seseorang yang merapikan bukunya, kemudian dia pakai pakaian yang rapi untuk menuntut ilmu, dia menyiapkan kertas, kemudian pulpen, itu sama dengan seorang mujahid yang sedang menyiapkan peralatan-peralatan perangnya. Ya. Jadi menuntut ilmu itu bukan sesuatu yang remeh, ini adalah jihad di jalan Allah, dan kita semua tahu betapa jihad di zaman sekarang itu dibutuhkan, betapa yang dibutuhkan dari jihad kaum mukminin zaman sekarang adalah jihad dengan ilmu. Ya. Sekarang tidak ada pertempuran seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, tidak ada, tapi perangnya semua dengan pemikiran. Ya, sehingga kita harus kuat ya dari sisi ilmu agama, sehingga kita bisa berjihad ya, melawan kekufuran, melawan penyimpangan-penyimpangan, melawan orang-orang yang memiliki persepsi yang salah, dan itu semua nggak mungkin dilakukan kecuali dengan menuntut ilmu. Baik. Sebelumnya Anda aktifkan dulu like Instagram, karena Masya Allah sebagian teman-teman hadirnya di Instagram. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hijrah. Jadi penulis pada pondasi yang ketiga ini, ya, yaitu ma'rifatun nabiyikum Muhammad SAW, pengetahuan tentang Nabi Muhammad. Beliau sebagaimana yang telah lalu menyebutkan tentang nasabnya Nabi Muhammad, kemudian seperti apa dakwahnya Nabi Muhammad, apa wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Ya, kemudian juga pada pertemuan yang lalu kita telah bahas bahwa Nabi SAW ya tinggal di akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid, ya, beliau 13 tahun di Makkah, ya, 10 tahun berdakwah kepada tauhid, kemudian di tahun ke-10 diwajibkan sholat kepadanya, ya, sehingga beliau sholat di Makkah selama 3 tahun. Jadi 13 tahun beliau di Makkah, kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Dan kisah tentang hijrahnya Nabi, ya, ini sangat panjang sekali sebetulnya, ya, sangat panjang sekali sebetulnya. Dan penyebutan hijrah di kitab ini itu secara spesifik bukan dalam rangka menjelaskan tentang sejarah perjalanan hijrahnya Nabi, tidak, ya. Akan tapi penulis di sini mau mengenalkan kita tentang Nabi Muhammad, dan di antara peristiwa besar yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa hijrah, sehingga disebutkan dalam kitab ini. Kemudian penulis mengatakan, wal hijratu fariidatun ala hadhil ummah, ya, atau sebelumnya wa ba'daha umira bil hijrati ila Madinah. Setelah Nabi SAW tinggal di Makkah itu 13 tahun, kemudian setelahnya beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Nabi pun berhijrah, ya, dari Makkah ke Madinah. Dan Ana sangat menyarankan sekali untuk antum semua, ya, agar membaca kisah hijrahnya Nabi SAW. Ya, baca dari buku-buku sejarah, bagaimana sebab-sebab hijrah Nabi, kemudian seperti apa kaum muslimin berhijrah dari Makkah menuju Madinah, kemudian bagaimana perjalanan Nabi di jalan antara Makkah ke Madinah, kemudian setelah sampai bagaimana kehidupan mereka. Ini penting sekali untuk dipelajari, ya, penting sekali untuk dipelajari, karena ini korelasinya sangat erat sekali, ya, khususnya bagi kita kaum muslimin yang ingin menjadi lebih baik, yang ingin menjadi lebih soleh, atau di antara kita mungkin yang dulunya punya kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, suka bermaksiat kepada Allah, ya, suka memiliki kebiasaan dosa-dosa besar yang dilakukan dan lain sebagainya. Maka kita lihat bagaimana para sahabat ini, mereka totalitas dalam melakukan perubahan dalam kehidupan mereka. Ya, dan ketika kita bicara tentang hijrah, ya kawan, ini bukan cuma sekedar yang tadinya pakai kemeja kemudian pakai baju koko, tadinya nggak pakai peci kemudian jadi pakai peci. Sahabat itu nggak seperti itu hijrahnya. Hijrah mereka itu berubah 100% kehidupan mereka yang sedetail mungkin. Jadi jangankan bicara masalah pakaian, ya,
sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum, hijrahnya mereka itu betul-betul dari hati dengan keikhlasan, sehingga apapun yang menjadi konsekuensi hijrah akan mereka lakukan. Antum bisa bayangkan, orang-orang di Mekah itu terkenal dengan perdagangan. Bahkan di dalam surat Quraisy, ya, li'ilafi Quraisy, itu disebutkan tentang hal ini. Kata Allah, ilafuhum rihlatasyita'i was-sayf. Ya, ilaf yang mereka lakukan adalah rihlah, perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Musim dingin pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Untuk apa? Untuk berdagang. Mereka, ya ikhwan, orang-orang yang hebat dalam berdagang. Businessman. Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya. Orang kaya, hartanya banyak. Aset-asetnya banyak. Abdurrahman bin Auf, terkenal dengan kepiawaian beliau dalam berbisnis. Utsman bin Affan, nggak usah ditanya lagi. Orang yang paling kaya yang ada di Madinah. Banyak asetnya di mana-mana. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Mereka ini orang-orang sukses. Dan mereka adalah, banyak di antara mereka itu dari suku Quraisy. Dan suku Quraisy adalah kabilah yang kuat ya dengan perdagangannya, kuat dengan kekerabatan antar mereka. Mereka adalah orang yang memiliki jabatan, ya orang-orang yang terpandang di Makkah. Tapi kemudian mereka semua rela untuk mengikuti agamanya Nabi Muhammad yang dicaci maki oleh orang-orang se-Makkah semuanya. Itu bisa bayangkan. Nabi Muhammad dicaci, dimaki, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad dibilang orang-orang terbelakang, dibilang orang-orang miskin, orang-orang yang nggak punya kemewahan sama sekali. Bahkan suatu hari pernah ada orang kafir Quraisy, pimpinan-pimpinan mereka itu datang ke Nabi Muhammad kemudian mengatakan, wahai Muhammad, kita mau mendengarkan dakwahmu, tapi dengan syarat, coba buat majlis khusus untuk kita. Kita nggak mau duduk sama Bilal bin Rabah, duduk sama Suhaib ar-Rumi, atau Salman al-Farisi, ya, sahabat-sahabat yang miskin, sahabat-sahabat yang fakir, yang sama sekali nggak terpandang dalam urusan dunia. Kita nggak mau. Kita mau duduk sama denganmu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, gitu ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat di situ, ya, dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Allahu akbar. Ini ayat coba antum resapi baik-baik. Ketika Nabi diajak sama orang-orang kaya, sama orang-orang yang punya jabatan untuk meninggalkan orang-orang miskin, orang-orang fakir dari kalangan para sahabat Nabi, Allah menurunkan ayat ini. Kata Allah, bersabarlah wahai Muhammad dengan duduk bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka setiap pagi dan sore. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan engkau berpaling kepada selain mereka demi untuk melihat kemegahan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Dan jangan engkau taat kepada orang yang kami lalaikan hatinya untuk berzikir kepada kami. Wattaba'a hawa, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kana amruhu furuta, dan keadaan mereka, ya, kacau balau. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah, ya, untuk duduk bersama orang-orang miskin, fuqara, yang taat kepada Allah, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ini adalah tipikal dari ajaran Islam yang benar. Nabi SAW mengatakan, bada al-islamu ghariban. Islam ini dimulai dengan keterasingan. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan nanti akan kembali menjadi asing lagi. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Ya akhi, wanita yang pakai cadar, ketutup seluruh wajahnya, seluruh badannya, itu asing bagi kebanyakan masyarakat. Laki-laki yang masih muda, masih Masya Allah 20-30 tahun, masih muda, pakai jenggot panjang, ya kan? Asing. Laki-laki pakai celananya di atas mata kaki.
Ini kenapa kebanjiran? Ya kan? Padahal nggak banjir. Baik. Sehingga ada hal-hal yang memang asing, kita nggak bisa mengelak. Terkadang ya udah, inilah Islam, gitu kan. Sehingga Nabi SAW yang mengatakan, beruntunglah surga bagi orang-orang yang terasingkan. Sehingga tuh bisa bayangkan betapa asingnya Islam di awal-awal ya. Dan mereka sahabat Nabi yang merupakan di antara mereka saudagar, ada orang-orang kaya di sana, ada orang-orang yang sudah punya aset banyak di Makkah. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Apa yang mereka lakukan? Mereka pun berhijrah. Ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah, ya, sering anak katakan, di zaman itu belum ada OLX, nggak bisa jual rumah yang ada di Makkah, kemudian dipindah ke Madinah. Dia punya toko, punya aset di Makkah, nggak bisa kemudian dibawa ke Madinah. Sehingga banyak di antara kalangan para sahabat yang meninggalkan aset mereka di Makkah begitu saja. Ditinggalkan begitu saja. Banyak di antara mereka yang begitu. Sehingga mereka datang ke Madinah dalam kondisi finansial nol. Nggak punya apa-apa. Dan di Madinah, itu orang-orang semuanya bertani. Bukan berdagang. Mereka bercocok tanam, kurma, dan lain sebagainya. Sehingga Madinah sangat terkenal dengan bercocok tanam. Berbeda dengan orang-orang Makkah yang berdagang. Sehingga Abdurrahman bin Auf kemudian datang ke Madinah. Dan yang pertama kali beliau katakan apa? Kepada orang-orang, dullani ala suq, ya, tunjukkan aku di mana pasar. Beliau mau memulai berdagang lagi. Sehingga maksudnya adalah di situ ada yang harus dikorbankan. Ketika seseorang itu mau berhijrah, ketika seseorang itu mau kehidupannya menjadi lebih baik, ya. Dan inilah ujiannya di situ, ya kan? Nikmatnya iman itu dirasakan ketika kita mengorbankan sesuatu dari apa yang kita miliki untuk mendapatkan ridho Allah. Makanya dalam konteks hijrah secara spesifik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran berdasarkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Lihat contohnya. Kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya dia akan mendapatkan pahala karena dia hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maksudnya nggak dapat pahala sama sekali kalau untuk dunia. Ya, sehingga maksudnya adalah para niat mereka yang tulus ketika mereka hijrah itu betul-betul, dan menyebut tentang masalah umat ini dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Ya, wahiyya baqiyatun ila an taqumas saah, dan hijrah ini akan terus ada sampai hari kiamat. Ya, sehingga hukum hijrah ini tidak terhapuskan. Dia hukumnya wajib sampai hari kiamat kelak, sehingga hukumnya tidak terhapuskan. Ya. Baik. Kemudian kata penulis, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka berbuat zalim. Lihat, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, ya, para ulama mengatakan maksud malaikat di sini adalah malaikat maut. Ya, ketika dicabut nyawanya,
dia dalam keadaan menzalimi dirinya. Berarti ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia berdosa. Baik. Kemudian malaikat bertanya kepada mereka, dalam keadaan apa kalian ini? Ya, qalu fima kuntum? Ya, kenapa? Maksudnya kenapa kalian ini tidak berhijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Maka mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang lemah atau tertindas di Makkah. Maka malaikat mengatakan, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Ya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah ke tempat lain? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka mereka adalah orang-orang yang tempat kembali mereka adalah ke neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, ini adalah dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam ini adalah hukumnya apa? Wajib. Ya. Kemudian kata Allah, illal mustad'afin minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Ya, kecuali bagi mereka yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan atau anak-anak yang mereka tidak bisa yang mereka tidak mampu, ya, tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah, dan mereka tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Ya, maksudnya dia nggak mampu. Entah dia adalah orang yang nggak punya bekal untuk pergi, atau dalam keadaan sakit, atau wanita misalnya nggak punya kekuatan untuk berhijrah, atau anak kecil, ya. Maka kata Allah, faulaika asallahu an ya'fu anhum, maka mereka akan dimaafkan oleh Allah. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah itu maha memaafkan dan maha mengampuni dosa. Ya. Sehingga ini adalah hukum secara umum tentang kewajiban seseorang itu berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Dan banyak ya penjelasan dari para ulama tentang hal ini. Baik. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau memiliki rincian tentang hukum berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Kata beliau bahwa berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang hukumnya adalah wajib. Siapa yang hukumnya wajib? Yaitu orang-orang yang mampu untuk berhijrah. Dan dia tidak bisa melakukan syiar-syiar Islam. Dia nggak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah. Maka yang seperti ini dia wajib untuk berhijrah. Taib, dalilnya adalah ayat yang tadi kita sebutkan. Ya, dalilnya adalah ayat yang tadi kita sebutkan, surat An-Nisa ayat 97 dan 99. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bagaimana para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, ya, dan maksud berbuat zalim kepada diri mereka sendiri adalah mereka tidak mau berhijrah. Ya, sehingga mereka punya kemampuan untuk berhijrah, dan mereka dalam keadaan tertindas, nggak bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, maka ini hukumnya wajib. Ya, bahkan para ulama mengatakan ini ijma, ya, kesepakatan para ulama yang kondisinya seperti ini, dia wajib untuk berhijrah, berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang tidak diwajibkan untuk hijrah. Kalau tadi wajib, yang kedua yang tidak diwajibkan untuk hijrah, terjatuh hukum wajib darinya. Siapa mereka? Mereka adalah al-ajiz anil hijrah, orang yang nggak bisa berhijrah. Ya, entah dia sakit misalnya, nggak bisa berhijrah, ya, atau orang yang lemah, ya, dari kalangan perempuan atau anak-anak, ya, atau yang lainnya dengan alasan-alasan lain, intinya dia nggak bisa berhijrah. Maka yang seperti ini mereka tidak berdosa. Mereka tidak berdosa. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang-orang yang disunnahkan untuk berhijrah, akan tapi tidak diwajibkan. Ya, berhijrah bagi mereka hukumnya sunnah.
Siapa mereka? Mereka adalah fi haqqi man yaqdir 'alal hijrah lakinnahu mutamakkinun min izhari dini. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berhijrah, akan tetapi mereka bisa ya melaksanakan agama Islam dengan baik. Ya, mereka bisa melakukan agama Islam dengan baik. Maka orang yang seperti ini dia disunnahkan untuk berhijrah. Baik. Akan tetapi ya, penting untuk diketahui bahwa kita terkadang ya, kita harus berpikir lebih luas lagi. Ya khususnya untuk sebagian kaum muslimin yang masih tinggal di negara-negara kafir. Ya, terkadang mungkin seorang yang tinggal di sana mungkin dia punya agama yang cukup, ya, dia punya filter yang cukup ya, untuk dirinya, dan dia bisa melaksanakan agama Islam dengan baik. Akan tetapi dia harus memikirkan bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan anak-anaknya, bagaimana pendidikan anaknya, bagaimana lingkungan yang dia tinggal di sana. Karena negeri kafir ya, kita orang-orang yang tinggal di sana biasanya, apalagi yang lemah agamanya, minimal yang mereka yang mereka dapatkan adalah hilangnya ghirah terhadap kemaksiatan. Dan ini sangat terlihat sekali. Orang yang sering bolak-balik ke luar negeri, ya negeri-negeri kafir, bagi mereka membuka aurat itu seperti hal yang biasa. Taib, khamr misalnya, udah nggak ada lagi tuh rasa peka terhadap maksiat. Udah nggak ada lagi peka terhadap aurat, peka terhadap khamr misalnya. Ya, sehingga banyak mudarat-mudarat yang harus diperhatikan sehingga seseorang itu dianjurkan, ya, selalu dianjurkan untuk pindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ana bari'un mimman yuqimu baina adhhuril musyrikin." Ya, sesungguhnya aku berlepas diri kepada orang yang tinggal di tengah-tengah orang musyrikin. Lihat betapa Nabi SAW marah ya kepada mereka yang tinggal di antara orang-orang musyrikin. Baik. Kemudian setelah menyebutkan dalil tadi ya, surat An-Nisa ayat 97 sampai 99, kemudian beliau mengatakan wa qawluhu ta'ala ya ibadilladzina amanu inna ardi wasi'atun iyaya fa'budun. Ya, firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 56, wahai hamba-hambaku, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 56, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku adalah luas, ya fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Ya, maksudnya adalah kalau kita nggak bisa beribadah kepada Allah di satu tempat ya, karena tertindas misalnya, maka kita disyariatkan untuk mencari tempat lain agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lebih aman. Ya, Imam Al-Baghawi mengatakan, qala Al-Baghawi rahimahullah, sababu nuzuli hadhil ayat fil muslimin alladziina fi Makkah lam yuhajiru nadahumullah bismil iman. Ya, sebab turunnya ayat ini adalah untuk orang-orang muslimin, ya, kaum muslimin yang lagi di Makkah dan mereka belum berhijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan nama iman. Ya, maksudnya ya ayyuhalladzina amanu. Dan setiap ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanu berarti itu adalah satu ayat yang sangat penting. Ya, oleh karena itu Ibnu Mas'ud, seorang sahabat, mengatakan, jika engkau mendengar di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, maka fa'ar'iha sam'ak, maka gunakanlah pendengaran kalian baik-baik. Fa innaha imma khairun tu'maru bih aw nahyun tunha'an. Karena sesungguhnya ketika ada ya ayyuhalladzina amanu, pasti di situ ada perintah yang Allah perintahkan atau larangan yang Allah larang untuk kalian. Ya. Kemudian beliau penulis mengatakan, wa dalilu 'alal hijrati minas sunnah qauluhu ta'ala, dan dalil tentang hijrah dari as-sunnah adalah sabda Nabi SAW, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Ya, sesungguhnya hijrah itu tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Ya, sesungguhnya hijrah itu tidak akan terputus sampai terputusnya taubat.
Dan taubat itu tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat. Ya. Sehingga matahari terbit dari barat itu berarti sudah kiamat. Ya. Dan di situ taubat sudah tidak diterima lagi. Sehingga maksudnya adalah bahwa hijrah itu adalah satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan tidak terputus sama sekali sampai hari kiamat. Taib. Sehingga ini adalah hijrah ya yang berkaitan dengan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan makna hijrah yang kedua yang sering disebutkan oleh para ulama adalah ketika seseorang itu berhijrah dengan meninggalkan kemungkaran, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa-dosa, kemudian dia menuju keimanan, menuju amal soleh, menuju kebaikan-kebaikan. Ini adalah makna hijrah yang kedua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang orang-orang lain itu selamat dari lisannya dan dari tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ya, sehingga ini adalah hakikat dari hijrah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Jadi yang dimaksud dengan hijrah itu bukan cuma badan kita yang berpindah. Yang tadinya kita di negeri kafir, kemudian kita pindah ke negeri Islam. Ya bukan itu tujuannya, akan tapi tujuannya adalah bahwa kita bisa menjalankan agama dengan benar. Agama dengan tenang, dengan nyaman. Apa yang diperintahkan oleh Allah, kita laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah, kita jauhi. Ini hakikat dari hijrah. Ya. Ini adalah hakikat dari hijrah. Dan ketika kita bicara tentang hijrah, ya kita bicara tentang satu perubahan dari kehidupan seseorang. Ya, ketika dia ingin menjadi lebih baik, ketika dia ingin menjadi orang yang soleh, atau minimal dia ingin menjadi orang yang nggak punya kebiasaan buruk. Dia nggak pengen terjatuh selalu dalam dosa-dosa besar. Dia pengen hidupnya tenang dengan dekat kepada Allah. Dan setiap orang biasanya melalui masa-masa seperti ini. Ada masa-masa di mana iman itu naik. Ya, sehingga dia ingin sekali lebih dekat kepada Allah, menjadi orang yang soleh. Dan setiap orang memiliki kisah hijrah masing-masing. Ya. Ada orang yang hijrah, Masya Allah, ya, hijrah, kemudian dia menjadi orang baik, ya. Dia kemudian menjadi dekat kepada Allah, perhatian terhadap sholatnya, ibadahnya, tapi lambat laun semangat hijrahnya itu turun. Ada lagi yang hijrah tapi setengah-setengah, ya, hijrahnya masih setengah-setengah. Ada hal-hal yang nggak mau ditinggalkan, padahal sudah jelas-jelas haram, karena alasan-alasan yang bermacam-macam. Terkadang karena itu adalah pekerjaannya, jadi dia nggak bisa tinggalkan. Ya, padahal dia tahu ini haram. Terkadang ini adalah hobi yang dia sukai misalnya, sehingga dia nggak bisa tinggalkan. Padahal dia tahu itu haram. Ada yang hijrahnya seperti itu. Ada juga sebagian orang yang nggak mau hijrah sama sekali. Tapi dia nyaman dengan kehidupan dia, sehingga dia tidak peduli. Walaupun ini adalah sesuatu yang haram, dia tetap melakukannya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sehingga Ana akan menyebutkan hal penting yang berkaitan tentang bagaimana agar kita bisa istiqamah ketika berhijrah. Ya, bagaimana agar kita bisa istiqamah ketika berhijrah. Taib. Ada 6 sebab. Ada 6 sebab. Jika kita melakukan 6 sebab ini, maka kita akan mudah untuk berhijrah dan mudah untuk istiqamah di atas hijrah. Karena untuk berubah, ya, itu mudah. Yang sulit adalah kita menjaga kebaikan tersebut. Ya, setelah kita misalnya sudah punya tekad ya untuk hijrah gitu ya, kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan,
Bahkan sebagian kita mungkin mengambil sebuah resiko demi berhijrah. Ya. Maka terkadang untuk melakukan itu memang berat, tapi yang lebih berat adalah agar kita konsisten dalam kebenaran tersebut. Ya, sehingga ada 6 sebab agar kita bisa hijrah dengan baik dan istiqomah di atas hijrah. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mau berhijrah jangan lupa untuk berdoa. Atau orang yang sudah berhijrah jangan lupa untuk berdoa. Dan yakinlah bahwa hijrah yang kita lakukan, ya, kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, itu semuanya kita lakukan bukan karena kehebatan diri kita. 100% itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi SAW, laulallah mahtadaina wala sallaina wala sumna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan sholat, kita tidak akan puasa, kita tidak akan berzakat. Kita nggak mungkin bisa melakukan amal soleh kecuali karena Allah. Karena Allah yang mengizinkan. Ya, rahmat Allah, kebaikan Allah, kasih sayang Allah kepada kita menjadikan kita ngaji sekarang, kita menyukai kebaikan. Ya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala ya, melemparkan hidayah ini kepada diri kita sendiri, maka kita nggak mungkin bisa ya, melakukan amal soleh sama sekali. Dan ini adalah satu pemahaman yang perlu dikuatkan di dalam hati kita, agar di hati kita ini nggak ada sifat sombong dan sifat ujub. Ya. Karena sebagian orang ketika dia sudah menjadi baik, ya, ketika dia sudah menjadi baik, setan itu nggak bakal tinggal diam. Kalau setan nggak bisa mengajak dia kepada keburukan, maka setan akan berusaha untuk menjadikan orang baik ini bangga dengan amal solehnya. Dan ini yang dinamakan dengan apa? Ujub. Maka Nabi SAW mengatakan, salasun minal muhlikat. Ada 3 perkara yang menghancurkan seseorang. Di antaranya apa? I'jabul mar'i binafsih. Ketika seseorang itu ujub terhadap dirinya sendiri. Dia merasa suka membantu orang lain, sehingga di hatinya itu timbul bahwa dia hebat dan dia lebih daripada orang lain. Dan ini wallahi berbahayanya luar biasa. Ya, dan ini adalah penyakit yang selalu menyerang orang-orang yang suka beramal soleh. Ya, teman-teman sekalian yang sudah ikut kajian, yang suka beramal soleh, itu mereka yang biasanya diserang penyakit ujub ini. Karena orang-orang yang suka bermaksiat, ya, yang suka melakukan dosa-dosa besar, ya apa yang akan mereka banggakan, gitu kan? Mereka ini banyak berdosa, banyak bermaksiat, tapi yang menjadi sasaran penyakit ujub ini adalah orang-orang yang suka beramal soleh. Ya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Fatihah mengajarkan kita untuk selalu minta tolong kepada Allah dalam beribadah. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tentu melihat secara spesifik Allah menyebutkan meminta pertolongan setelah beribadah. Bisa saja Allah mengatakan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami bertawakal misalnya. Atau hanya kepadamu kami minta perlindungan. Tapi yang disebut oleh Allah hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kata para ulama, karena ibadah nggak mungkin dilakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kuatkan doa kita kepada Allah. Minta kepada Allah supaya hati kita ini diteguhkan di atas kebenaran, di atas kebaikan. Ketika kita berubah menjadi orang yang lebih baik, berdoa sama Allah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini doa dahsyat ya ikhwan dan akhwat. Ya, dihafalkan. Kita semuanya harus menghafal doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dibaca ketika kita sujud, sebelum kita salam, kita baca. Setiap kita mengangkatkan tangan kita kepada Allah, kita sedang berdoa, sisipkan doa ini.
Ya, jangan sampai lupa untuk mengucapkan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati hamba itu ada di antara jari jemari Allah, dan Allah membolak-balikannya dengan kehendak Allah. Ya. Jadi yang punya hati kita adalah Allah. Kita nggak tahu, mungkin sekarang kita pengen menginginkan kebaikan, ya. Kita suka beramal soleh, kita nggak tahu besok mungkin berubah. Dan yang berubahnya adalah Allah. Dan betapa Allah maha kuasa terhadap hati kita. Maka tugas kita adalah minta kepada Allah, ya, berdoa. Ini adalah kiat yang pertama agar kita istiqamah, yaitu berdoa. Kemudian yang kedua, ini nasihat untuk orang-orang yang berhijrah. Yang kedua adalah belajar, menuntut ilmu. Gak ada perkara yang bisa menguatkan kita di atas jalan yang benar, yang lebih hebat daripada ilmu. Ya, seseorang yang berilmu itu dia memandang perkara-perkara dengan berdasarkan berdasarkan keyakinan. Ya, beda dengan orang yang tidak berilmu. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang sifat sholat Nabi, ya beliau menjelaskan berbeda antara orang yang sholat karena dia melihat kebanyakan orang sholat, jadi dia dari lahir itu sudah Islam, kemudian lihat orang tuanya sholat sehingga dia sholat seperti itu. Beda orang yang seperti itu sholatnya dengan orang yang membaca buku tentang sifat sholat Nabi. Dia membaca bahwa Nabi ketika sholat itu mengangkat kedua tangannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya meletakkan kedua tangannya di dadanya misalnya. Kemudian cara Nabi ruku, cara Nabi sujud, dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang memiliki ilmu tentang sifat sholat Nabi, dia akan lebih yakin dengan sholat yang dia lakukan bahwa ini adalah sholat yang benar. Ya. Dan ilmu adalah cahaya. Seseorang yang membawa cahaya, dia cenderung akan lebih selamat daripada orang yang tidak membawa cahaya. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita di setiap pagi untuk mengucapkan doa meminta ilmu yang bermanfaat. Ya. Nabi SAW senantiasa berdoa dan mengajarkan kita untuk mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, yang baik, yang halal, dan amal yang diterima. Setiap pagi kita diperintahkan untuk membacanya. Kata para ulama, ya, ada dua faedah yang bagus bisa diambil dari doa ini. Faedah yang pertama adalah bahwa Nabi SAW tidak mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman, tidak. Tapi Nabi mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa ada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan ilmu-ilmu yang bisa memberikan mudarat kepada kita. Sehingga ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, Nabi menyebutkan ilman nafi'an, baru kemudian rizqan thayyiban dan amalan mutaqabbala. Kenapa? Karena rizki yang halal dan amalan yang diterima itu nggak mungkin bisa didapat kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Sehingga ilmu adalah fondasi kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya, sehingga ilmu, belajar, ya, terus belajar adalah sebab agar seseorang itu bisa istiqomah. Ya. Dan belajar dan belajar itu bukan cuma hadir kajian ya. Antum harus punya buku-buku yang antum baca. Ya, selain antum hadir kajian, yang antum konsultasi sama ustadz-ustadz misalnya tentang permasalahan-permasalahan yang antum nggak tahu. Ya. Sehingga
Belajar adalah satu keharusan yang menjadikan kita bisa istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah beramal. Ini merupakan sebab yang kuat untuk menjadikan seseorang istiqomah. Seseorang semakin dia beramal, dia akan semakin kokoh di atas agamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah bagaikan kepingan malam yang sangat gelap. Lihat, Nabi mengatakan apa? Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Ya, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang sangat gelap bagaikan kepingan malam yang gelap. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kemudian kata Nabi, ya, ketika fitnah-fitnah itu datang, maka akan didapatkan orang-orang yang di pagi harinya dia beriman, tapi di sore harinya dia menjadi kafir. Atau di sore harinya dia beriman, tapi di pagi harinya dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agama mereka dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, fitnah yang sangat besar. Ya, terkadang kita khawatir ya kawan. Kalau kita melihat hadis seperti ini, jadi di suatu zaman itu ada fitnah yang orang-orang itu terjerembab di sana, tertipu dengan fitnah itu, sehingga dia berani untuk menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Dan terkadang kita melihat fenomena-fenomena seperti ini sekarang. Bagaimana seseorang bisa berubah 180 derajat. Ya. Karena fitnah, kita nggak tahu apakah karena dunia atau yang lainnya. Wallahu a'lam, intinya fitnah. Seseorang yang tadinya di atas hidayah berubah 180 derajat. Ya. Maka fitnah yang besar ini, agar kita bisa selamat darinya, ya, Nabi SAW memerintahkan kita untuk beramal. Bersegeralah kalian beramal. Karena amalan soleh itu kokoh ya kawan. Amal soleh itu kokoh. Menguatkan kaki kita di atas agama. Ya. Kalau bisa kita minimal sebelum tidur sholat 1 rakaat. Jangan ditinggalkan seumur hidup. Karena kalau kita bicara sholat malam, sepertiga malam terakhir, sebagian orang merasakan bahwa ini adalah satu hal yang mustahil. Waduh, Ustaz bangun jam 2 malam, jam 3 malam, antum bisa bayangin. Paginya kerja, ya kan? Ya udah, kalau nggak bisa malam bangun, sebelum tidur 1 rakaat. Sebelum tidur 1 rakaat. Abu Darda radhiyallahu anhu warḍah, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku 3 amalan. Di antaranya adalah agar aku sholat witir sebelum aku tidur. Ya, jadi untuk ikhwan dan akhwat sekalian, ayo kita kuatkan beramal. Ini akan mengokohkan kita. Yang mau kokoh di atas agama, ayo beramal. Kalau bisa kita buat kesepakatan malam ini. Sebelum tidur, kita sholat 1 rakaat. Sepakatan tuh. Tapi kalau antum punya kebiasaan sholat malam, alhamdulillah, ya mumtaz, masya Allah, tabarakallah. Baik. Tapi kalau enggak, tolong sholat malam. Beres kajian, antum ambil air wudu, kemudian sholat 1 rakaat. Di sujud terakhir, ketika sujud antum berdoa, di sebelum salam terakhir sholat antum berdoa. Ya, dan lakukan itu setiap hari. Enggak usah 11 rakaat. Baik. Karena di antara kita sebagian 11 rakaatnya cuma ketika Ramadan. Jadi dia di masjidnya itu 23 rakaat, kemudian dia mundur jadi 11. Ini sunnah 11. Kita nggak tahu ya apakah mengikuti sunnah atau karena 11 itu lebih sedikit. Padahal para ulama mengatakan maksud 11-nya Rasulullah itu 11 tapi bacaannya panjang. Ya. 11-nya Rasulullah itu 11 tapi lebih lama daripada yang 23 rakaat di kita. Itu sebenarnya seperti itu. Ya, al-muhim intinya 1 rakaat sebelum kita tidur. Ya, 1 rakaat kita lakukan sebelum kita tidur.
dan itu dirutinkan. Dan banyak amalan-amalan lain, ada sholat duha, ada puasa Senin Kamis, dan amalan-amalan yang lainnya. Itu semua akan menguatkan kita di atas agama. Kemudian, sebab yang keempat adalah mencari lingkungan dan sahabat yang baik. Ya akhi wallah, terkadang seseorang itu punya ilmu. Seseorang terkadang dia beramal. Tapi karena orang yang di sekitarnya itu nggak baik, dia kembali ke masa lalu. Betapa banyak orang yang tadinya sudah baik, berubah menjadi buruk lagi, sebabnya apa? Karena sahabat-sahabatnya. Kita, kalau sudah bersahabat sama orang sekian lama, terkadang untuk meninggalkan mereka itu susah. Tapi kalau kita terus bersama mereka, kemudian kita tetap di atas dosa, di atas kemaksiatan, di atas keburukan, maka ya akhi, mendekat kepada Allah lebih kita sukai daripada duduk bersama mereka ini. Ya, ini bukan berarti kemudian kita meremehkan mereka, teman-teman lama, atau menganggap mereka ini orang-orang yang jauh dari hidayah dan lain sebagainya. Tidak. Akan tapi ini untuk keselamatan agama kita. Ini Anda berbicara tentang teman-teman yang memiliki pengaruh yang buruk. Ya, subhanallah, beberapa tahun yang lalu ketika Anda haji, ya, Anda ketemu sama seseorang yang dia bilang bahwa dia udah haji 2 kali. Haji yang pertama itu dia bisa berhenti merokok. Jadi sekitar sebulan lebih, 40 hari, dia berhenti ngerokok. Alhamdulillah, dia bilang, ketika di Makkah, di Madinah berhenti ngerokok. Tapi ketika pulang, dia bilang, anak kerja di lingkungan yang orang-orang semuanya ngerokok. Akhirnya anak kembali merokok. Sebabnya apa? Karena lingkungan semuanya merokok. Dan sebaliknya ketika di Makkah, di Madinah, dia kumpulnya sama orang-orang baik, apalagi lagi haji, ya kan? Jadi dia bisa nggak ngerokok karena lingkungannya baik. Nah, ketika dia haji, anak ketemu, dia bilang, ini saya udah 2 minggu nggak ngerokok dan bisa, alhamdulillah. Ya. Dan dia bilang, tapi nggak tahu, Ustaz, apakah nanti anak pulang masih bisa untuk bertahan di atas kebaikan ini atau tidak. Karena dia bakal ketemu dengan teman-teman yang seringkali mempengaruhi dia untuk merokok kembali. Ya, jadi banyak sekali orang-orang yang mengalami hal yang sama. Ya. Dan ketika kita berkumpul ya sama orang-orang yang baik, ya, minimal mereka nggak melakukan maksiat, mereka orientasinya itu hal-hal yang positif, yang baik, ya nggak ada khamr di sana, nggak ada rokok di sana, kemudian bicaranya pun nggak ghibah, nggak namimah, walaupun mereka bukan terus yang bicara agama terus ya, tapi setidaknya mereka ini mendukung kita untuk menjadi lebih baik. Maka cari orang-orang yang seperti itu. Cari orang-orang yang seperti itu dan jadikan mereka ini sahabat-sahabat. Gitu ya. Itu yang ke-3 atau yang keempat. Dan banyak hadis yang terkait tentang masalah ini, akan tapi Ana ringkaskan ya. Kemudian yang kelima adalah, atau ini yang terakhir ya, jadi ada 5 sebab. Yang kelima adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ikhwan, orang yang ikhlas, dia bakal dapat apa yang dia mau. Apapun. Orang yang ikhlas, dia bakal dapat apa yang dia mau. Dia ikhlas untuk menjadi orang yang baik. Dia mau berubah karena Allah. Dia mau berubah karena takut sama Allah, karena takut sama azab Allah. Dia ikhlaskan niat dia bersihkan hatinya betul-betul. Bukan karena dunia, bukan karena ikut-ikutan orang, bukan karena manusia, hanya untuk Allah. Orang yang seperti ini pasti dapat kemudahan dari Allah. Nggak mungkin dipersulit oleh Allah. Ya akhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mulia, lebih dermawan daripada orang tua kita. Kita nggak pernah suudzon sama orang tua kita. Ketika orang tua kita mengatakan sesuatu, pasti itu jujur dari hati orang tua kita. Ketika kita menginginkan sesuatu dari orang tua kita, ya, ketika orang tua kita memberikan kita yakin bahwa itu dari cintanya orang tua kita. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu jauh dan sangat jauh lebih besar daripada rahmat dan kasih sayangnya orang tua kita. Sahabat Nabi pernah melihat seorang perempuan yang kehilangan anaknya. Ketika anaknya kembali kepadanya, ya. Jadi ternyata ketemu kembali setelah hilang.
si ibu itu memeluk anak tersebut dengan rasa sayang yang besar gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, apakah kalian pikir si ibu ini akan melemparkan anaknya ke kobangan api? Maka para sahabat mengatakan, tidak mungkin wahai Rasulullah, ini ibunya baru saja kehilangan anaknya, masa dilempar ke api? Nabi SAW kemudian mengatakan, lallahu arhamu min hatihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada si ibu ini kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada kita. Jadi kalau kita kemudian mau berubah dan kita jujur untuk Allah, Allah akan memberikan apa yang kita mau dan lebih daripada apa yang kita mau. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man sadaqallah, sadaqahullah. Barang siapa yang jujur karena Allah, maka Allah akan jujur kepadanya. Ya, maksud Allah jujur kepadanya adalah Allah akan memberikan apa yang Allah janjikan. Ya, dan seringkali hal-hal seperti ini, keikhlasan ya, seringkali keikhlasan ini yang akan menjadikan seorang itu istiqomah. Ya, ini yang akan menjadikan seorang itu istiqomah. Ini banyak hadis dan ayat tentang hal ini. Ya, kan, tapi anak kira cukup apa yang disampaikan, sehingga ini adalah 5 sebab agar seseorang itu bisa berhijrah dan bisa kokoh di atas hijrahnya, bisa bersabar di atas kebaikan. Ya, semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Alhamdulillah, materi yang sangat bermanfaat ya, mudah-mudahan buat kita dan bisa menjadi bekal kita untuk beramal lebih baik lagi dan mudah-mudahan yang mungkin baru berhijrah dan sebagainya, mudah-mudahan kita bisa dimudahkan Allah untuk istiqomah. Toib, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelum sesi tanya jawab, sebagaimana biasa kami akan mengumumkan beberapa hal. Yang pertama mungkin kami ingin mengumumkan mengenai kegiatan infak yang baru kita lakukan gitu ya. Beberapa hari yang lalu kita alhamdulillah menggalang donasi untuk bencana alam di Majene dan kemudian di Kalimantan Selatan, dan alhamdulillah mungkin kami ingin menyampaikan sedikit donasi yang telah berhasil kita kumpulkan. Jazakumullahu khairan kepada para donatur tentunya. Yang pertama adalah uang senilai 8 jutaan rupiah yang sekitar 7 juta rupiah kita belikan dalam bentuk ratusan kilogram sembako. Alhamdulillah ada beras, ada minyak dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah baju layak pakai yang udah kita sortir juga, dan ada ribuan helai baju berbagai macam, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa. Kemudian yang ketiga adalah berbagai keperluan bayi, jadi kayak pampers, kemudian ada makanan bayi dan sebagainya. Kemudian ada obat-obatan juga dan seterusnya. Dan untuk yang donasi pun kita masih menunggu sampai besok yang berupa uang untuk kita kemudian salurkan juga. Semua penyaluran ini kita bekerja sama dengan ACT, Aksi Cepat Tanggap, dan alhamdulillah kemarin kapal pertama sudah berangkat gitu ya ke Majene. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang telah kita usahakan. Nah, dan mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan ini bisa bermanfaat buat saudara-saudara kita yang kena bencana di sana. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kolom chat. Ana mungkin izin 2 pertanyaan di kolom chat, kemudian kita masuk ke pertanyaan langsung gitu ya. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, pada saat seseorang berhijrah, lalu setelah berhijrah dia kembali sukses secara finansial. Jadi mungkin sebelumnya sukses secara finansial, Ustadz, kemudian berhijrah, kemudian dia sukses lagi secara finansial. Nah, pada sebagian orang, dia merasa senang dan merasa hijrahnya sukses. Dan sebaliknya, ada yang setelah berhijrah, dia jatuh untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, sehingga dia kemudian merasa mungkin kayak down gitu ya, dan kemudian dia futur. Mohon nasihatnya Ustadz agar kita dapat meluruskan niat dan mengetahui tujuan dari hijrah yang sebenarnya. Baik, Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya akhi, nggak ada hubungannya antara hijrah dengan finansial.
Maksudnya adalah bukan berarti kalau kita hijrah, kemudian kita secara finansial kita jadi bagus. Itu nggak selalu demikian. Ya, bisa jadi kita hijrah, kemudian kita jatuh. Kita menjadi orang fakir, kita menjadi orang miskin. Bisa jadi. Dan hal-hal yang seperti ini, itu yang selalu dihembuskan oleh syaitan. Ya, selalu kita ditahan-tahan supaya nggak berubah, ditahan-tahan supaya nggak berbuat baik. Ya, dengan hayalan-hayalan yang nggak ada pada hakikatnya itu. Dan memang pada hakikatnya bahwa hijrah ya, itu adalah suatu ibadah, satu amalan yang agung yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk memperbaiki finansial kita, katakanlah demikian. Ya, sama, kita hijrah, kita menjadi baik, itu sama dengan kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita umroh misalnya, dan amalan-amalan yang lainnya. Ada di antara kita yang sholat subuh kemudian berharap dia kemudian menjadi orang kaya dan lain sebagainya. Ya, maksud Anda di sini Anda mau memahami bahwa hijrah itu ibadah itu yang harus dilakukan untuk Allah. Dan sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, hijrah ini karena saking di hijrah ini dimasuki ya dengan niatan-niatan yang buruk, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang perkara niat, yang jadi contoh adalah hijrah. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Dan dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, sehingga nggak ada hubungannya sama finansial. Ini satu hal yang perlu dipahami. Kemudian yang kedua, bukan berarti kemudian antum hijrah, antum jadi belangsak ya akhi. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallah, sebagian orang itu meyakininya demikian. Jadi ketika dia hijrah, dia bakal dihinakan oleh Allah, dia bakal nggak dikasih makan sama Allah, pekerjaannya bakal sulit. Ya akhi, ini semuanya dari syaitan. Ya, memberikan kepada kita was-was dan menjadikan kita yakin bahwa Allah ini sangat buruk. Ketika kita kembali kepada Allah, kemudian kita nggak dapat kerjaan. Ketika kita kembali kepada Allah, kemudian keluarga kita misalnya nggak baik, berantakan dan lain sebagainya. Justru sebaliknya, orang-orang yang mengejar dunia, ya, yang giat sekali mengejar dunia, coba antum tanya kehidupannya dengan keluarganya seperti apa. Banyak di antara mereka yang berantakan. Ya, betapa berantakannya, kenapa? Karena mereka mengejar dunia. Yang dipikirin dunia terus, nggak pernah mikirin anak, mikirin keluarga, bagaimana supaya keluarganya selamat dari neraka, apa pendidikan yang harus diberikan kepada keluarganya. Ya, justru sebaliknya, orang yang berhijrah itu hidupnya akan nyaman, jauh lebih nyaman. Dia nggak bakal terlalu terlalu fokus kepada dunia yang akan menghancurkan badannya, menghancurkan pikirannya. Ya, orang yang berhijrah dia pasti tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, orang itu akan tenang. Kemudian dalam surat At-Talaq ayat 4 dan 5, Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, man sadaqallah sadaqahullah. Barang siapa yang jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepadanya. Ya, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, dan Allah akan memberikan kepadanya rizki yang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang harus kita yakini tentang janji-janji Allah. Wallahu a'lam. Baik, kita ke pertanyaan kedua masih dari kolom chat. Jika makna kembali ke makna hijrah yang pertama, Ustaz, maksudnya hijrah yang berpindah tempat ya, bagaimana hukum berhijrah bagi saudara-saudari kita muslimin muslimah yang ada di negara-negara yang sedang tertindas, mungkin seperti Palestina, Suriah dan sebagainya? Apakah menjadi wajib juga, Ustaz? Baik, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama memang. Ya, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwa yang tertindas sehingga dia teraniaya, nggak bisa beribadah, dibombardir rumahnya, yang seperti itu, dia cari tempat yang lain yang lebih aman, berhijrah. Ini fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, walaupun sebagian ulama lain mengatakan tidak, ya, disitulah kemudian mereka disyariatkan untuk berjihad. Ya, intinya adalah bahwa tetap ya hijrah itu disyariatkan,
Ya, kalau kita bicara tentang kejadian-kejadian yang terjadi ya kontemporer secara spesifik, maka itu butuh fatwa ulama. Ya, karena fatwa itu harus dinilai juga, selain dari hukumnya dinilai juga dari keadaannya seperti apa dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Bagi ikhwah yang mau bertanya secara langsung dipersilahkan, mungkin ada yang bertanya langsung. Topiknya menarik ini. Ada? Nah, kalau belum ada, Ana kembali ke kolom chat ya. Ini ada beberapa pertanyaan, masih cukup banyak. Antum gimana Ustaz waktunya? Baik. Kita lanjut lagi. Sebentar. Bagaimana hukumnya jika hijrah ke negeri kafir untuk melanjutkan studi, misalnya beasiswa dan sebagainya? Safar ke negeri kafir, ini pertanyaan yang bagus juga. Safar ke negeri kafir, pada asalnya hukumnya adalah haram. Pada asalnya hukumnya adalah haram. Kecuali jika ada hal-hal yang memang dibutuhkan. Kecuali memang ada hal-hal yang dibutuhkan, dan para ulama ya menyebutkan bahwa hal-hal yang dibutuhkan itu adalah yang pertama seperti seseorang yang berdakwah. Ya, seseorang yang berdakwah, dia mau berdakwah di negeri kafir, entah di sana ada komunitas kaum muslimin atau di sana ada orang-orang kafir yang ingin diajak kepada Islam, maka ini dibolehkan. Kemudian yang kedua adalah untuk berobat. Ya, dia sakit, kemudian dia mau berobat dan nggak ada dokter atau alat yang tersedia di negeri-negeri kaum muslimin, sehingga dia harus pergi ke negeri kafir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jika dia merupakan orang yang bekerja ya dan diutus oleh negara, seperti para duta besar misalnya, di situ harus ada orang yang menjaga hubungan antara kedua belah negara, ya, sehingga harus ada orang yang tinggal di sana. Ini dibolehkan. Kemudian yang keempat adalah orang yang menuntut ilmu, yang ilmu tersebut dibutuhkan oleh kaum muslimin dan tidak ada di negeri kaum muslimin. Ya, itu dibolehkan. Jadi ini tergantung. Dia dapat beasiswa, dia belajar, ini apa yang dipelajari. Kalau kemudian itu adalah bukan satu hal yang urgensinya itu kuat, ya, dan masih bisa dilakukan di negeri kita atau negeri kaum muslimin yang lain, maka hukumnya adalah nggak boleh. Hukumnya adalah nggak boleh. Dan betapa banyak orang-orang yang tinggal di negeri kafir, kemudian agamanya hilang, atau sebagian agamanya hilang. Ya, tinggal di sana 3 tahun, 4 tahun, sampai di Indonesia dia nggak lagi mengingkari khamar. Dia bahkan dengan bangga, sebagian orang ya khamar sih biasa itu. Kalau saya waktu tinggal di sana juga semua orang minum khamar. Kemudian aurat pun demikian. Dan yang lebih parah adalah tentang kekufuran. Ya, betapa banyak orang-orang yang sekolah, tinggal, kemudian banyak bersosialisasi dengan orang-orang kafir, akhirnya akidah al-wala dan baroknya itu tipis. Ya, sehingga dia banyak bertoleransi dalam urusan-urusan wala dan barok. Dan sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwa al-wala dan barok adalah satu pondasi dari keimanan seseorang, dan itu adalah cabang dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, masih di kolom chat. Nanti kita buka lagi pertanyaan langsung ya. Ini pertanyaan bagus nih Ustaz, tentang ujub. Bagaimana caranya menghilangkan perasaan ujub? Karena seringkali setelah saya ikut kajian, saya merasa lebih baik dari sebagian teman-teman yang lain. Tapi saya sadar itu salah dan berusaha untuk menghilangkannya. Tapi selalu muncul perasaan tersebut. Mohon nasihatnya. Baik. Masya Allah, ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ujub itu rasa bangga yang ada di hati. Baik, ujub itu rasa bangga yang ada di hati. Jadi ketika kita kajian, misalnya selesai kajian, kita tuh merasa diri kita hebat, diri kita sudah Masya Allah, ya. Ini namanya ujub. Kalau kemudian di hati itu ada merendahkan orang lain, maka ini bukan lagi ujub. Ujub dan sombong.
Nah, kalau sombong, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya itu ada sebiji kesombongan. Atau bayangkan, ini bukan satu hal yang remeh, ya. Dan itulah pentingnya kita ikut kajian, ya, pencerahan seperti ini tentang masalah ujub, tentang amalan-amalan hati. Karena memang selain kita belajar tentang halal dan haram, ya, harus ada pelajaran yang kita pelajari tentang hati. Bagaimana seseorang itu agar menghilangkan hasad, menghilangkan sombong, menghilangkan ujub, ya. Dan yang paling ampuh untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta sama Allah supaya hatinya dibersihkan dari ujub. Minta kepada Allah agar hatinya dibersihkan dari kesombongan. Ya, minta, angkat tangan kita minta sama Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ingat selalu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu ditentukan ketika dia mau meninggal. Itu yang ditentukannya di situ. Jadi sekarang kita bisa jadi sudah ikut kajian, tapi kita nggak tahu besok kita seperti apa. Kemudian apakah nanti kita bakal dapat husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nah, sehingga jangan pernah bangga, ya, jangan pernah ujub, ya, dan dasari, ya, ketika kita menghilangkan ujub dengan menyatakan bahwa kita nggak tahu nanti kita mati bakal seperti apa. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza kunta mustannin falyastanni biman qad mat, fa innal hayy la tu'man 'alaihi fitnah." Kalau engkau mau mengikuti seseorang, ikutilah orang-orang yang sudah meninggal. Maksudnya Rasulullah, para sahabat, karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Bisa jadi sekarang kita ikut kajian, kita nggak tahu besok seperti apa, bulan depan seperti apa, tahun depan seperti apa, kita nggak tahu. Ya, sehingga ketika kita nggak tahu, ya, kita bakal husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu seharusnya menjadikan kita untuk tidak ujub. Ya, wallahu alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita buka pertanyaan langsung dulu. Silahkan mungkin ada yang mau bertanya. Nah, belum ada ya. Langsung masuk ke chat lagi. Ini ada beberapa pertanyaan yang menarik lagi, Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan terkait dengan negara Islam. Mungkin Anda coba gabung pertanyaannya. Apakah ada kriteria yang dimaksud atau termasuk negeri Islam? Dan apakah Indonesia dapat dikategorikan sebagai negeri Islam? Karena kita tahu sangat sulit untuk berdakwah yang sesuai syariat berdasarkan Quran dan Sunnah di negeri ini. Dan pertanyaan yang terkait dengan ini, pertanyaan lanjutannya adalah terkait dengan referensi, Ustaz. Jadi mungkin apakah ada kriteria-kriteria negeri Islam yang bisa dipelajari di suatu buku misalnya, dan di buku apa? Baik. Masya Allah, pertanyaannya bagus ya. Tapi secara umum, ya, tadi dikatakan bahwa berdakwah di sini sulit, maka ini nggak benar ya. Luar biasa kita di Indonesia, betapa mudahnya kita berdakwah. Alhamdulillah, betapa mudahnya kita berdakwah. Dan kita lihat dengan berkembangnya zaman, ya, betapa dakwah yang hak ini, dakwah yang di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, ini menyebar dengan sangat cepat dan pesat. Luar biasa. Memang ada orang-orang yang nggak suka dengan dakwah ini, itu pasti. Ada orang-orang yang berusaha menjegal dan lain sebagainya. Tapi dakwah ini nggak bisa dibendung. Saking banyaknya orang yang sudah berhijrah, katakanlah begitu, dan saking banyaknya orang-orang yang sudah menuntut ilmu. Dan ini lebih penting dari sekedar banyaknya orang. Orang yang menuntut ilmu itu lebih berbahaya, ya ikhwan, dari sekedar berkumpul-kumpul demonstrasi, berkumpul-kumpul membubarkan kajian dan lain sebagainya. Itu wallah lama-lama bakal sirna. Tapi yang bermasalah adalah bagi mereka ketika kita bahas kitab. Kita belajar kajian kitab dan antum nyatet. Antum bahas lagi, kemudian besoknya antum ikut kajian lagi, ini yang berbahaya bagi orang-orang yang nggak suka terhadap dakwah ini. Sehingga secara umum alhamdulillah dakwah di sini lancar, ya, dan baik-baik saja. Ya, karena Anda punya teman dari beberapa negara. Jadi antaranya pernah kita belajar kitab tauhid di di masjid gitu. Kemudian masuk ada orang Suriah.
Waktu itu masih tahun 2012 mungkin ya, 2011. Masuk orang Suriah, kemudian dia bilang, Masya Allah, ya aku bisa baca kitab ini dengan terang-terangan di masjid gitu ya, tanpa ada rasa takut. Kemudian kitab-kitabnya berjejer di rak-rak masjid, semuanya kitab-kitab tentang tauhid dan lain sebagainya. Dia bilang di negeri kita tidak demikian. Ya. Sehingga kadang kita kalau ketemu seperti orang-orang seperti itu, kita bersyukur. Di Indonesia alhamdulillah, tentu kajian model apa ada. Ya. Bahkan kajian-kajian yang sesat pun ada gitu ya. Yang ngaku nabi juga ada, yang ketemu Jibril juga ada, ya kan. Sehingga memang ini kita alhamdulillah mendapatkan kebebasan dari sisi ini. Kemudian negeri Islam adalah negeri yang mayoritasnya kaum muslimin, kemudian tegak syiar-syiar Islam di sana, ya terlihat orang-orang yang sholat, kemudian azan berkumandang di mana-mana. Ketika Idul Fitri, Idul Adha, orang-orang berkumpul ya di lapangan-lapangan, di masjid-masjid, maka ini dikatakan bahwa ini adalah negeri Islam. Ya, seperti Indonesia. Indonesia tanpa keraguan adalah negeri Islam. Ya, Indonesia tanpa keraguan adalah negeri Islam. Oleh karena itu para salaf ketika mereka mau berjihad, ya, mau menyerang suatu negeri, itu katakanlah mereka menunggu dulu sampai waktu sholat. Kalau ada azan yang terdengar, mereka nggak jadi masuk ke negeri tersebut, karena berarti negeri ini sudah ada azan di sana. Ya, sehingga Indonesia adalah negeri Islam. Ya, apalagi kemudian pemimpinnya Muslim, alhamdulillah. Ya, kemudian tentang zakat kita diatur, tentang haji juga diatur, ya tentang umroh juga diatur. Ya, banyak hal-hal yang diatur. Kemudian waktu sholat juga diatur. Kemudian waktu masuknya Ramadan, keluarnya masuknya Idul Fitri juga diatur. Maka hal-hal ini semua, syiar Islam yang sangat zahir ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negeri Islam. Baik, ada kitab ya yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mungkin ini bisa jadi referensi juga, yaitu Ahkam Ahli Dhimmah, ya, hukum-hukum ahli dhimmah. Di situ beliau menyebutkan tentang banyak hal, di antaranya tentang klasifikasi negeri-negeri, ya, kapan disebut negeri Islam dan kapan disebut negeri kafir, ya. Wallahu alam, itu yang Anda ingat sekarang ya. Wallahu alam. Allahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada sekitar 2 pertanyaan lagi, mungkin kita bisa seringkas. Antum gimana Ustaz? Aman ya? 2 pertanyaan Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Ya, jadi pertanyaan ini ada 2 pertanyaan terkait dengan keprihatinan terhadap sahabatnya mungkin yang mengalami futur. Ya, yang pertama kasusnya adalah lepas hijab. Yang kedua kasusnya adalah bahkan pindah gender, Ustaz. Pindah gender, jadi berpindah gender. Nah, intinya kedua ikhwah kita ini menanyakan apakah kita masih bisa menghijrahkan kembali orang-orang ini, Ustaz, dan bagaimana cara mendakwahinya secara umum. Yang pertama murtad, yang kedua pindah gender. Yang satu lepas hijab, Ustaz. Yang kedua pindah gender. Ya. Allah musta'an ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul li'ibadiyal ladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam dosa. Kata para ulama, ayat ini adalah ayat yang paling memiliki kandungan roja yang paling besar. Kandungan harapan yang paling besar. Sehingga masuk di dalam ayat ini dosa syirik, dosa kufur yang merupakan dosa yang terbesar. Ya, melepas hijab itu nggak lebih besar daripada kekufuran. Pindah gender itu nggak lebih besar daripada kekufuran. Orang yang kafir saja diampuni dosa-dosanya. Ya, sehingga maksudnya adalah kalau seseorang itu jujur dia mau taubat, ya, dosa apapun akan diampuni. Dosa apapun akan diampuni. Ya.
Sehingga berikan kepada mereka ini yang punya itikat baik ya, punya niat baik untuk berubah, berikan kepada mereka penjelasan bahwa dosa apapun itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika mau berubah, jangan kemudian melihat apa yang dikatakan oleh orang, ya, mendengar apa yang dikatakan oleh orang, kemudian berpikir nanti orang bilang apa dan seterusnya. Gak usah berpikir ke situ. Ya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Rahim, Karim, Rahman, ya, Maha Mulia, Maha Baik, ya, Maha Menyayangi, sehingga nggak ada alasan untuk tidak berubah menjadi lebih baik. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir mengenai fitnah harta. Apabila seseorang diberikan kenaikan gaji dari pekerjaan halal, tapi setelah dia mendapatkan kenaikan pendapatan tersebut, dia jatuh bangun dalam hijrah. Kadang-kadang dia jadi futur, sholat sunnah yang sudah dirutinkan kemudian ditinggal, dan seterusnya. Apakah secara otomatis dia harus meninggalkan pekerjaan ini atau hijrah dari pekerjaan ini? Atau tetap berusaha istiqomah dalam ketaatan dengan tetap bekerja di pekerjaannya sekarang? Mohon nasihatnya, Ustaz. Apon gimana awalnya? Jadi dia bekerja di... Jadi dia mungkin sudah berhijrah sebelumnya, Ustaz, terus kemudian dia mendapatkan pekerjaan dan gajinya naik. Dan setelah gajinya naik ini futur dia, Ustaz. Jadi amalan-amalan yang sebelumnya sudah dirutinkan tertinggal, mungkin ngajinya juga jadi kendor dan sebagainya. Nah, apakah secara otomatis dia harus pindah dari pekerjaan ini kalau misalnya kondisi seperti itu, atau masih bisa tetap berusaha istiqomah dalam ketaatan dengan tetap bekerja di pekerjaannya sekarang? Kalau ternyata ya dia futurnya itu karena lingkungan pekerjaannya misalnya, atau karena pekerjaan itu menuntut dia ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehingga dia menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau itu sebabnya nggak masalah pindah pekerjaannya. Ya, tapi kalau maksudnya adalah bahwa dia sekarang keadaan finansialnya bagus, kemudian jadi futur, dan nggak ada faktor-faktor ya dari pekerjaannya itu yang menjadikan dia futur, maka ini berarti kelalaian yang ada dalam hati orang tersebut. Ya nggak perlu pindah. Jadi selama itu halal, thayyib, kemudian nggak ada kemungkaran, ya nggak ada hal-hal yang bisa menjadikan dia jauh dari agama, maka lanjutkan. Ya akan tetapi tetap dia perlu perhatikan bagaimana caranya agar imannya ini tetap terjaga. Ya, sebagaimana yang tadi disebutkan, dia berdoa kepada Allah, dia belajar terus, ikut kajian, ya sering mungkin lah sebisanya. Kemudian dia berusaha untuk ikhlas dalam beribadah, memperbanyak amal, merutinkan amal. Ya, sebab-sebab yang tadi kita sebutkan itu lakukan. Ya, sekali lagi itu kalau nggak ada masalah dalam pekerjaannya. Tapi kalau dalam pekerjaan itu menuntut dia untuk jauh dari Allah, maka pilih pekerjaan yang lain yang lebih bisa mendukung keimanan dia agar lebih terjaga. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Tampaknya itu adalah pertanyaan terakhir yang ada pada malam hari ini. Mungkin antum bisa sekalian menutup dan beri kesimpulan, Ustaz. Ya, intinya adalah bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin ya ketika di Makkah untuk berhijrah ke Madinah. Ya begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berhijrah. Baik hijrah dari satu tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik, atau hijrah dari arti sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ada orang yang meninggalkan keburukan. Ya, dan faedah yang baru-baru saja Anda baca adalah bahwa sebagian ulama itu menyatakan bahwa meninggalkan keburukan, meninggalkan maksiat itu lebih hebat daripada melakukan amal soleh. Banyak orang yang melakukan amal soleh, banyak orang yang sholat, banyak orang yang puasa. Ya, tapi nggak banyak orang yang bisa menundukkan pandangannya. Orang semuanya bisa bersama-sama melakukan satu ibadah, tapi nggak semua orang bisa menjauhkan riba. Sehingga menjauhkan diri dari larangan Allah itu lebih hebat daripada melakukan amal soleh. Walaupun kedua hal ini nggak bisa dipisahkan. Akan tapi intinya adalah betapa banyak orang-orang yang hijrah, mereka tuh melakukan amalan-amalan soleh. Untuk perempuan pakai hijab,
kemudian laki-laki penampilannya bagus, sholat di masjid, tapi ada hal-hal yang diharamkan Allah nggak ditinggalkan. Ya. Sehingga ujiannya memang di situ. Ya, seringkali untuk meninggalkan kemungkaran itu lebih berat daripada melakukan amal kebaikan. Sehingga apa yang tadi disampaikan semoga bisa ana dan antum semua ya, kita praktekkan bersama dalam kehidupan kita, dan nggak ada yang lebih indah, nggak ada yang lebih mulia daripada kehidupan yang dekat dengan Allah, kehidupan yang dihiasi dengan ibadah, kehidupan yang dipenuhi dengan doa, minta kepada Allah, ya, bertawakal kepada Allah, hatinya tunduknya kepada Allah. Nggak ada kehidupan yang lebih indah daripada itu. Ya, dan itu semua dilakukan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Mudah-mudahan antum senantiasa sehat, diberikan keberkahan untuk antum dan keluarga. Dan barangkali itu adalah akhir dari sesi kita pada malam hari ini. Ikhwah sekalian, mudah-mudahan apa yang diajarkan bisa kita resapi, bisa kita pahami, dan mudah-mudahan kita juga dimudahkan untuk mengamalkan, mendakwahkan dan istiqomah di atasnya hingga akhir hayat kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita insyaallah akan bertemu lagi di Kamis yang mendatang. Silahkan untuk mengundang sebanyak-banyaknya rekan-rekan, saudara, keluarga, dan sebagainya untuk ikut kajian ini. Insyaallah kita akan rutin di Kamis malam, di waktu yang sama, di Zoom yang sama, online yang sama, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk senantiasa nyaman dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.